Halo Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan Tatang Surya dari Dewa Trading. Nah, hari ini saya akan mencoba membuat video tentang isi sebuah notebook yang digunakan untuk trading. Kira-kira diinstal program apa saja. Kebetulan saat ini saya menggunakan Windows 11, tapi Anda lihat tampilannya berbeda ya, karena ada tombol Start di sini. Jadi ini adalah tombol yang dibuat custom sehingga mempermudah saya untuk mengakses aneka menu dari Windows. Kita lihat PC-nya. PC-nya itu ya, ini adalah isinya. Memorinya RAM-nya 8 GB, Intel Core i7 8 GB, menggunakan Windows 11 Pro. Oke. Ya, menggunakan Windows 11 Pro. Cara melihatnya gimana? Saya ulangi ya. Start, kemudian this PC. Oke. Kemudian saya klik ini, saya klik Properties. Ya, mudah kan? Ya mudah karena ada tombol Start ya. Oke. Nah, bagaimana caranya memunculkan tombol Start? Nanti kita akan ajarkan. Kita akan sama-sama belajar. Jadi, ketika Anda membeli DVD tutorial, Anda mendapat sebuah flash disk yang isinya adalah DVD program. Di sini ada aneka macam program. Nah, khusus untuk antivirus, saya menggunakan AVG. AVG 2022 yang sudah terinstall di dalam notebook ini. Silakan beli AVG-nya, banyak yang jual. Dan antivirusnya tidak harus menggunakan AVG, bebas. Anda menggunakan Kaspersky juga boleh. Ya. Nah, yang saya sukai dari AVG ini ada yang namanya AVG VPN. Ini dia, AVG Secure VPN. Jadi ini adalah VPN dari AVG yang sudah saya install juga. Jadi kita bisa memanfaatkan VPN dari AVG. Harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan Kaspersky. Yang Kaspersky juga ada VPN-nya. Ini adalah VPN dari Kaspersky. Ya, tapi terus terang untuk VPN saya lebih suka menggunakan yang AVG. Oke. Nah, lalu bagaimana memunculkan tombol Start ini? Tombol Start ini adanya di Utility, kemudian di lain-lain. Nah, ini. Classic Shell Setup 431. Anda bisa install ini. Oke, ya jadi ini ada Classic Shell. Nanti setelah diinstal akan muncul tombol Start seperti ini. Ya, ini sangat membantu untuk menavigasi dari Windows. Jadi saya jika ingin mencari program, masuk ke control panel, itu lebih cepat, ya lebih mudah. Karena jadi mirip seperti Windows 7 atau Windows 8. Ini lebih mudah ya, setting tuh, oke. Jadi menurut saya lebih mudah. Karena saya terbiasa dengan menggunakan tombol Start. Ya, itu jadi tombol Start-nya bisa diperoleh dari ini, Classic Shell Setup. Kemudian untuk copy, ya, jika Anda ingin copy file, mengcopy file, saya biasanya menggunakan Teracopy untuk menggantikan generic copy dari file explorer-nya.
Dan di sini juga ada namanya timer. Nah, ini dia timer. Ini sering saya pakai. Ya, timer. Sleep Timer Ultimate. Apa ini? Ini adanya di sini. Setup timer 232 di dalam folder utility. Ini programnya free, gratis. Ya, ini adalah fungsinya buat apa? Fungsinya begini. Jadi kalau ketika Anda trading menggunakan notebook, maka sleep sleep dari komputer ini atau laptop ini harus dimatikan. Ya dong, karena harus hidup terus kan selama trading. Komputernya atau laptopnya harus hidup terus. Jadi sleep-nya harus dimatikan. Ya, cara mematikan sleep-nya bagaimana? Saya coba cari ya. Saya nggak gitu hafal nih Windows 11. Coba dulu. Sleep. Sleep. Itu ada power sleep and battery setting. Ya, jadi nanti kita harus setting bagaimana caranya supaya sleep itu disable. Ya, jadi nanti Anda cari, pokoknya harus di disable. Jangan boleh sleep. Tuh, ini screen dan sleep when plugged in. Jadi ketika dicolok ke adaptornya, never, tidak boleh sleep. Kalau kalau sleep nantinya alert ataupun ya alertnya tidak bunyi ya kalau ada menyentuh support atau resisten. Jadi tolong settingan sleep-nya dimatikan. Nah, tapi mungkin saja kan alertnya tidak tidak kesentuh. Nah, market Amerika itu kan ditutup saat ini jam 4 pagi. Nah, kita jam 2 udah tidur atau jam 1 mungkin udah tidur. Berani tidur kenapa? Karena sudah pasang stop loss. Ya. Jadi komputernya harus mati kan karena marketnya sudah close. Artinya kalau hidup terus sampai pagi Anda bangun jam 8, jam 9, sayang dong. Ya, 5 jam sejak market close komputernya hidup terus. Nah, bagaimana cara mematikannya menggunakan ini? Tombol atau utility timer ini. Ya. Jadi saya terbiasa menggunakan stop loss. Ya kalau stop loss-nya nggak kena berarti profit gitu aja kan untuk di trading option. Ya saya tidak cerita detail tentang strategi option di sini. Tapi kalau stop loss-nya kena atau nggak kena kan komputernya harus mati dong. Betul nggak? Harus di shutdown ketika market Amerika sudah close. Nah, cara menggunakan sleep timernya macam-macam. Apakah ingin di hibernate atau di shutdown, dimatikan, ya berdasarkan apa? Waktu, ya jam, tanggal, atau berdasarkan countdown. Ya terserah. Nah, contoh misalnya saya menggunakan countdown nih. Countdown kita isi katakan di sini 1 jam 10 menit lagi. Nah, kita klik start countdown. Nanti dia akan menghitung mundur. Ketika sudah tercapai angka atau hitungan mundurnya 0, maka komputer ini akan mati. Ya, akan mati program-program yang tadinya running di close. Oke. Nah, kita juga bisa di sini ada namanya preferences kalau nggak salah. Ya, jadi shutdown-nya itu bisa dipaksa. Nanti Anda cari untuk urusan shutdown. Shutdown-nya itu dipaksa harus mati. Jadi dipaksa mana? Ini actionnya force ya. Nih, ini harus dicentang. Jadi force action if program wouldn't close. Kan mungkin aja ada program yang tidak bisa di-close. Kalau tidak bisa di-close, nanti laptopnya hidup terus. Betul ya? Jadi ini harus dicentang nih. Force action-nya. If program wouldn't close. Dicentang, oke? Ya, jadi kita sudah belajar 2 hal tentang setting, yaitu setting tentang sleep, ya, dan kemudian untuk mematikan
laptopnya ketika bursa Amerika sudah close, yaitu menggunakan program sleep timer tadi. Nah, lalu dengan update, gimana update? Ini ada update, ya, Windows itu sering update. Ya, saya nggak suka Windows sering update nih, karena bagi saya mengganggu. Jadi jangan sampai Anda tiba-tiba restart di tengah jalan sedang trading, sedang mau cut loss, tiba-tiba komputernya restart. Jadi itu harus dicegah ya, gitu. Nah, di Windows 10 ada caranya. Saya coba cari di Windows 11 ini cara untuk apa namanya, mematikan auto shutdown atau eh, mematikan auto update. Ya, kita coba cari. Saya tekan tombol start, kemudian cari service. Services. Nah, ini. Kita klik services ya. Services. Oke. Saya perbesar. Iya, kemudian geser bawah. Geser bawah. Terus sampai ketemu window update. Ini dia. Kita klik 2 kali. Nah, window update-nya ini di-disable. Dimatikan. Oke. Terus klik apply. Dan oke. Jadi update-nya dimatikan. Karena kalau kita kena update, ya, terus tiba-tiba restart ketika di tengah jalan kita sedang trading, dan kemudian dia menginstall update-annya itu bisa lama loh. Sedangkan kita kan perlu notebook atau perlu komputernya setiap saat gitu. Hati-hati ya. Jadi kadang-kadang hal yang sepele-sepele itu juga akhirnya mengganggu. Karena saya pernah dulu ternyata baterai mouse-nya habis. Bingung juga ya malam-malam cari baterai. Oke, jadi ada di sini window update-nya harus dimatikan. Ya. Bukan berarti tidak boleh update, boleh, tapi ketika lagi trading sebaiknya jangan melakukan update. Ya, update-nya nanti dah waktu eh, apa waktu lebih senggang waktunya ya, bukan waktu waktu saat trading. Oke, jelas ya. Nah, jadi kalau ada update yang sedang begini bagaimana ya? Kita schedulekan aja restartnya, jangan restart now. Hati-hati nih, jangan Anda klik ini. Kita schedule, restartnya di schedule. Kapan nih? Ah, mundurkan aja agak jauh. Misalnya nanti schedule-nya atau restartnya jangan diklik. Ya, kalau diklik nanti langsung restart. Toh update-nya sudah dimatikan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini Lightshoot. Lightshoot ini bagus ya. Ini program untuk screenshot. Ya, kita install saja. Installnya mudah. Tinggal klik 2 kali. Ya, kemudian oke, next. I accept the agreement. Next. Ya, mudah sekali. Ya, jadi sudah selesai. Nah, selesai. Jadi nanti dia akan muncul di sini. Simbolnya daun. Ya, logonya daun. Jadi kita bisa klik kanan option. Ya, kemudian saya biasanya menggunakan format JPEG. Ya, bukan PNG. Formatnya JPEG. Oke. Ya, dan cara menggunakannya bagaimana? Tinggal klik aja simbol daunnya. Klik. Nah, kemudian pilih area mana yang akan di screenshot. Kita bisa menambahkan di sini katakan kotak. Nah, kayak gitu. Kemudian bisa tambahkan panah. Nah, kemudian ini hasil screenshot ini, area ini bisa kita simpan dengan menekan tombol ini, save, atau kita bisa copy ke clipboard. Copy nanti bisa di paste atau dipastekan ke misalnya WhatsApp. Ya, jadi kita bisa screenshot, kemudian hasil screenshotnya dipastekan ke WhatsApp. Itulah gunanya screenshot. Oke. Program selanjutnya yang akan saya install di sini adalah ini,
Restore Window Photo Viewer. Ini adalah untuk melihat foto dengan tampilan yang simple mirip seperti Windows 8. Nah, setelah diinstal nanti akan seperti ini kira-kira. Coba kita ke menu Pictures, lain-lain. Saya klik contoh baterai. Nah, saya coba buka ya. Klik kanan, ya, Open with. Nah, Open with dibuka dengan ini, Window Photo Viewer. Ya, nanti tampilannya kayak gini. Oh, ya, ini bisa perbesar, bisa digeser. Jadi lebih simpel menurut saya. Ya, jadi kita bisa melihat dengan lebih cepat. Klik kanan, Open. Default dari viewernya ini ya bisa diganti. Kalau saya lebih suka menggunakan viewer ini. Ya, karena dia bisa klik kanan kemudian copy. Copy paste ke WhatsApp misalnya. Ya, ketika chatting atau kita sudah punya gambar, kita tinggal klik kanan, copy ke di paste ke WhatsApp. Itu contohnya. Oke. Yang lainnya yang mau saya install adalah AnyDesk. Nah, AnyDesk ini adalah untuk program remote access ya. Manakala kita membutuhkan bantuan dari orang lain dari jarak jauh atau kita bisa meremote mengakses komputer punya orang lain dari jarak jauh. Jika komputer kita ingin diakses oleh orang lain, kita berikan ini addressnya ke orang tersebut. Nah, tapi kalau kita ingin mengakses komputer orang lain, kita bisa masukkan di sini address remote milik orang lain itu tadi. Kemudian di sana juga harus menjalankan AnyDesk. Nah, nanti komputer yang di remote tadi harus accept, menerima atau approve dulu, menyetujui bahwa komputernya akan diakses lewat jarak jauh. Ya, ini gunanya AnyDesk. Program ini membantu sekali manakala kita ingin membantu teman, membantu orang lain. Manakala kita perlu mengakses komputer orang itu dari tempat kita yang jaraknya berjauhan ya. Misalnya satunya di Jakarta, satunya di Bandung gitu ya. Jadi bisa menggunakan bantuan AnyDesk. Ini mirip seperti TeamViewer ya. Tapi belakangan saya kok lebih suka dengan menggunakan AnyDesk gitu. Karena TeamViewer kelihatannya ada pembatasan. Kalau saya belum menemukan kendala di AnyDesk ini. Oke, kemudian kita lihat yang lain, yaitu ini ada IB. Nah, IB ini TWS IB ya. Ini versi yang bulan November yang baru saya download. Anda sebetulnya bisa mendownload sendiri dari situs Interactive Broker. Caranya sebentar saya ajarkan. Saya nyalakan dulu VPN-nya. Jadi harus nyalakan dulu VPN-nya. VPN-nya terserah Anda mau pakai AVG, mau pakai Kaspersky, atau mau pakai VPN yang lain. Boleh-boleh saja. Bebas ya. Kemudian kita buka browsernya. Kita ketik di Google Interactive Broker. interactivebroker.com.sg. Misalnya ini yang di Singapura. Kemudian mana nih? .com.sg. Oh, karena menggunakan VPN bisa langsung ya. Coba kita langsung ya. Yang .com ini, klik kanan, open link in new tab. Ya, ini adalah situs dari Interactive Brokers ya. Jangan salah situsnya. www.interactivebrokers.com.
Kemudian cara mendownload TWS-nya gimana? Ke menu login, kemudian pilih download Trader Workstation. Ya, terus geser ke bawah, geser sampai bawah. Ya, nah nanti ketemu ini, itu dia TWS. TWS-nya ada yang installernya saja, ukurannya sekitar 6 mega, atau yang komplit. Ya, komplit itu yang offline, yang ukurannya ada yang 164 mega. Ya, jadi kalau saya lebih suka yang offline, karena ini seluruh filenya kita download. Installnya lebih mudah. Caranya gimana? Ya, karena VPN-nya sudah hidup ya. Oke, VPN-nya sudah nyala. Nah, saya download. Klik di sini. Nanti kita simpan. Ya, kita simpan. Downloadannya ini versi terbarunya adalah 10.25. Kita klik download, kemudian kita simpan, save as. Simpan di mana? Kita simpan katakan di menu ini, di folder download ya. Save. Nah, itu dia download. Nah, nanti setelah ini kita coba untuk menginstall ya. Kita coba install TWS yang kita download itu. Oke, sudah selesai downloadnya. Di sini saya open foldernya dan coba saya install. Ini, cara installnya mudah, klik kanan, open. Klik kanan, open. Next. Next. Ya, mudah ya, cara installnya mudah sekali. TWS itu ada dua ya, ada yang stable dan latest. Jadi saya dua-duanya biasanya saya install. Coba kita lihat ya, di sini kita ke situs IB-nya lagi, ke menu login, download Trader Workstation. Nanti ada dua, kita geser ke bawah, ada dua ya, yang versi stable, ya ini stable, dan yang latest. Ini latest, yang ini stable, dan saya pakai dua-duanya, ya, secara bergantian. Oke, ini ternyata masih proses install. Nah, bagaimana Pak kalau saya tidak mempunyai VPN? Kalau Anda tidak punya VPN, Anda bisa gunakan browser Opera. Ya, browser Opera ini adalah browser yang sudah built-in, di dalamnya ada VPN. Tetapi kuotanya dibatasin dan lambat. Ada iklan dan lambat. Ya, jadi misalnya saya pakai di sini, nyalakan VPN-nya, nanti dia browsing dengan menggunakan VPN. Ya, nah, tapi lebih lambat dibandingkan dengan VPN yang berbayar yang seperti saya pakai dengan menggunakan AVG ini. Ya, kalau AVG ini berbayar, tidak gratis. Kalau yang di Opera gratis, tapi ada kuotanya. Ya, ini ada kuotanya. Kalau nggak salah satu harinya berapa ratus mega gitu. Kalau melebihi itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Nanti tunggu besoknya. Ya, sudah selesai TWS-nya yang versi 10.25. Klik Run Trader Workstation. Ya, finish. Nah, nanti setelah itu dia akan dijalankan TWS-nya. Oke, itu sedang dijalankan. Nah, lalu pastikan program yang diinstal ini taruh di taskbar dengan cara klik kanan, pintu taskbar. Nah, buat apa? Supaya dia ada di sini, nongol di sini.
Pak, kalau yang versi sebelumnya bagaimana nasibnya nih? Nah, versi lama Anda bisa uninstall. Ya, caranya ya pergi ke menu Start, kemudian ke Control Panel, ya cari Program and Features. Mana nih? Cari program dan features. Nah ini, tuh. Nah, kemudian cari TWS yang versi sebelumnya. Nah, versi 23 ini mau saya hapus atau saya uninstall ya. Tinggal klik kanan, uninstall. Klik yes, nanti segera dia akan menguninstall TWS versi 10.23-nya. Next, selesai. Ya, sudah. Ya, nanti setelah di-refresh versi 23-nya ini akan eh, hilang. Ya, sudah ter-uninstall dari notebook ini. Nah, kalau kita klik di sini, kalau udah nggak ada ya kita di unpin aja, unpin from taskbar. Udah selesai. Ya, jadi kita punya dua buah TWS, yang satunya ini versi 10.25 yang barusan tadi kita install ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi ada dua versi untuk TWS, yaitu yang latest dan yang stable. Dan saya pakai dua-duanya. Kemudian di dalam Flashes itu juga ada program Think or Swim. Ini ya sudah saya downloadin. Cara installnya pun gampang. Tinggal klik kanan, open. Oke, ini menginstall Think or Swim. Ya, klik OK. Dan nanti eh, saya install di directory baru, di folder yang baru, install ini into different directory. Ya, nah pilihnya yang TD Direct Investing untuk yang eh, register dengan Paper Money. Kemudian klik next. Kemudian acknowledge, next lagi. Ya, kemudian install for all user, next lagi. Ya, yes, klik yes. Dan nanti pilih direktorinya. Direktorinya saya kasih di sini direktori kedua. Next. Next lagi. Sudah. Ya, tinggal kita menunggu proses installnya. Kalau ThinkAwesome itu setelah diinstal perlu update ya. Nah, itu update-nya cukup lama. Jadi eh, harus bersabar. Ya, update-nya kalau untuk pertama kali bisa hampir 1 jam. Update-nya cukup lama. ThinkAwesome itu doyan update nih, contohnya. Ya, jadi nanti pilih TD Ameritrade atau TD Direct Investing tergantung Anda register account Anda di ThinkOrSwim yang mana ya. Oke, ini adalah cara menginstall ThinkOrSwim. Lalu meregister account ThinkOrSwim untuk Paper Money di mana? Gampang, ketik saja Google. Register ThinkOrSwim Paper Money. Nanti akan muncul seperti ini dan kemudian klik di sini. Kita mulai daftar. Ya, apakah Anda punya akun di Ameritrade sebelumnya? Saya jawab no. Ya, nanti kita diminta untuk mengisikan username, password, dan lain-lain. Ya, sangat mudah pengisiannya. Oke. Nah, ini username-nya, password. Ya, kemudian nanti nama, email, ya, diisi. Dan kemudian teleponnya. Teleponnya biasanya saya menggunakan alamat lain ya. Karena orang Indonesia ini untuk daftar di ThinkOSIM agak sulit. Biasanya saya menggunakan eh, nama apa ya? Nama palsu ya. Misalnya menggunakan nama dari negara lain ya. Misalnya gunakan nomor telepon dari Malaysia. Ya, ketik aja sini Malaysia. Eh, Kemudian ngarang nomor teleponnya, cari nomor telepon yang tidak ada, tuliskan di sini. Kemudian nanti ngarang aja alamatnya di mana gitu loh. Nah, nanti setelah sudah selesai, dia akan mengucapkan terima kasih.
Dan kemudian kita bisa login ke platform Think Awesome-nya. Pendaftaran dari Think Awesome ini saya tidak jelaskan sekarang karena ada di materi tersendiri. Ya, apakah orang Indonesia bisa buka akun Think Awesome? Bisa. Jawabannya sudah banyak orang yang mempunyai akun Think Awesome e-real account. Ya, banyak. Tapi saya dengar di bulan November 2023 ini Think Awesome mulai menyortir lagi. Ya, jadi orang-orang yang dananya kecil-kecil itu diminta untuk withdraw. Jadi Think Awesome ini hanya kemungkinan ya, TD Ameritrade lah. Ini hanya mau eh, mempunyai member nasabah yang accredited, ya jadi terakreditasi membernya atau nasabahnya untuk bisa terus memakai platform ini. Dan syaratnya susah ya, karena ada macam-macam persyaratan. Jadi kalau di trading option ini yang susah bukan tarik dana, yang susah tuh register. Ya, beda dengan akun-akun yang ada di forex ya. Saya melihat di banyak akun forex itu kalau register gampang sekali. 1 hari atau setengah jam selesai, 1 jam berikutnya sudah approve. Ya. Nah, yang di option ini itu registernya susah, approvalnya bisa berhari-hari sampai 1 minggu. Itu pun kalau datanya komplit, isinya benar dan datanya komplit. Ya. Lalu apa yang susah yang mudah di option. Ya. Tadi yang susah adalah waktu register, yang mudah itu tarik dana. Tarik dananya tidak pernah gagal dibandingkan dengan forex di mana kita pernah atau saya sering mendengar gagalnya tarik dana dari broker forex. Ya, tidak semua broker. Nah, itu harus hati-hati. Ya, mungkin Anda funding 10.000, tarik $100, $300 mudah. Tapi begitu Anda tarik dana seluruhnya 100.000 plus keuntungannya atau keuntungannya katakan jadi 15.000, nah jangan kaget nanti kalau Anda mendapati broker tertentu di forex itu Anda akan mengalami kesulitan tarik dana. Jadi tolong hati-hati terhadap broker forex dan broker cryptocurrency ya, terutama Bitcoin ya, yang mainan kripto, koin-koin itu hati-hati, tolong hati-hati. Itu saya tidak jelaskan di sini mengenai tarik dana, itu ada di bagian video yang lain. Ini hanya untuk intermezzo saja. Oke, sudah jelas ya. Oke, toh sudah. Lalu di sini ada browser. Nah, browser ini ada installernya macam-macam. Biasanya saya install semua browser dari mulai Opera, Chrome, Firefox ya, termasuk browser bawaannya yaitu Microsoft Edge. Ya, terserah. Anda suka yang mana, bebas. Kalau saya lebih suka menggunakan Microsoft Edge. Ya, oke. Kemudian apa nih? Oh, driver. Driver ini isinya adalah driver untuk converter dari USB to VGA. Ini dia. Nah, USB to VGA seperti yang dijelaskan pada video tentang multi monitor, ada driver 2 macam yaitu display XXX, X-nya 3 kali, dan Fresco Logic. Tergantung Anda membeli konverter yang mana. Ini drivernya sudah saya sertakan juga di dalam flash disk ini. Ada juga di driver USB to VGA display link. Ini harganya mahal ya. Saya tidak rekomendkan Anda membeli ini karena satunya lumayan mahal. Ya, jadi beli saja konverter yang warna hitam atau yang putih biru, yang dari Fresco Logic. Ya, mengenai rekomend yang mana, silakan Anda lihat di video yang membahas tentang multi monitor. Ya, satu komputer dihubungkan dengan banyak monitor. Terus ada driver untuk ini USB 4 port, ya, pakainya SATA. Nah, ini biasa drivernya menggunakan VIA. Ya, menggunakan VIA drivernya. Oke, saya tidak ajarkan juga cara installnya di sini. Ini pembahasannya bukan di sini. Oke, kemudian apa lagi nih? Manual video.
Nah, ini adalah buku manual tentang penggunaan video tutorial bagaimana cara play-nya. Ya, ada di sini. Kemudian utility isinya apa aja? Nah, ini FAB Firewall Blocker. Jadi begini, saya coba jalankan antivirusnya, yaitu AVG. AVG ini ada namanya firewall ya, atau bisa memblok program tertentu. Kita ke menu, ya menu, kemudian setting. Nah ini, ada block and allow application. Nah, oke. Tuh lihat tuh, ada banyak aplikasi yang saya blok. Ya, saya blok. Oh, oke. Artinya di blok ini, aplikasi ini saya tidak izinkan untuk berkomunikasi dengan dunia luar, yaitu dengan dunia internet. Dengan alasan tertentu lah. Ya, jadi saya blok aplikasi-aplikasi ini supaya dia tidak bisa eh, mengirimkan atau menerima sesuatu dari dunia luar. Ya, pertama dengan menggunakan program firewall atau antivirus dari antivirus yang terpasang di notebook itu. Kebetulan saya menggunakan AVG. Jadi saya blok. Jadi kalau ingin mengeblok saya tinggal tambah, kemudian cari aplikasi mana yang ingin diblok. Oke. Ya, contohnya misalnya saya ingin ngeblok nih aplikasi ini, Classic Shell. Ya, ini bisa saya add aja. Tuh di blok add. Nanti keblok tuh, Classic Shell. Tuh, ya ada. Dan seterusnya. Ya, oke. Nah, terus juga di samping menggunakan AVG ini atau menggunakan antivirus yang diinstal, saya juga bisa ngeblok dengan menggunakan FAB ini. FAB Firewall Blocker. Ya, saya gunakan yang 64 bit karena menggunakan Windows 11 itu 64 bit. Tinggal klik 2 kali. Ya. Kemudian klik yes. Nah, ini dia tuh. Ada banyak program yang saya blok. Ya, ada CDC versi 8. Ya, kemudian ada lain-lain. Oke. Ini OC-nya mesti melakukan update. Ya, biarin aja. Caranya adalah tinggal tambah. Ya, tambah. Kemudian ke menu kalau nggak salah program-program di mana gitu ya. Anda cari aja. Ya, nih program-program, program file. Ya, klik 2 kali. Tuh, ada SCDC misalnya. Saya ingin blok nih. Ya, saya ingin blok. Biasanya yang diblok action-nya atau application-nya. Pilih aja disorot. Tekan tombol shift, geser ke bawah. Kemudian open. Nanti segera dia akan masuk ke blokirnya. Ada dua ya, inbound dan outbound. Dua-duanya harus diisi. Ya, dua-duanya harus diisi. Oke, cukup jelas ya. Ya, itu adalah gunanya firewall blocker. Oke, nah ini sudah selesai. ThinkOrSIM-nya sudah selesai update. Tinggal kita masukkan username dan password yang pernah kita registrasikan. Ya, oke. Terus ada lagi apa nih? Lain-lain ada apa? Oh ini sudah tadi. PDF reader harus ada ya. Ini untuk membaca file PDF. Tolong diinstal juga. Ya, kemudian biasanya saya install WinZip atau menggunakan WinRAR juga boleh. Ya, nah ini adalah program berbayar. Anda ya murah lah. Tinggal cari di marketplace banyak yang jual. Dan Bapak Ibu sekalian ada satu topik lagi. Mumpung saya belum lupa, yaitu tentang backup, ya backup point atau restore point. Jadi mungkin aja, saya katakan mungkin tiba-tiba komputer atau laptopnya mengalami crash sehingga kemudian jadi ada tulisan error apa gitu ya. Nah, ini kan pusing pala ya, betul nggak? Masa kita install semua program sih? Nah, di Windows ini ada bantuan, ya bantuan untuk
merestore. Saya tidak menjamin itu berhasil, ya, karena Microsoft bukan saya yang bikin. Jadi Anda tanya Microsoft tentang detailnya bagaimana. Tetapi dengan adanya fitur ini, yaitu backup dan restore, sangat membantu saya ketika saya mengalami trouble dengan sebuah komputer atau laptop. Caranya gimana? Caranya coba kita cari ya. Di Windows 11 ini harusnya ada. Kita cari di menu Start, kemudian Setting. Ya, nah kita cari di sini Create a Restore Point. Restore Point. Nah itu dia. Create a Restore Point. Oke. Ya ini. Jadi sistem, terutama sistem ya. Sistem Windows adanya di C ini. Ya, kemudian Anda harus configure dulu ya berapa besar tempat yang disediakan untuk menyimpan file backup ini. Misal saya kasih di sini 12 giga, 12, sekian giga, kemudian apply dan oke. Ya, tuh lihat ini harus turn on system protection. Ya, turn on system protection, kemudian klik oke. Nah, setelah itu kita bisa klik create. Nah, kita beri nama. Kita beri nama filenya adalah misalnya restore point-nya kita beri nama November 2023. Ya, kemudian kita klik create. Nah, segera dia akan melakukan creating restore point. Ini penting. Nanti kalau misalnya komputernya ada gangguan ya, kita bisa merestore ke kondisi pada tanggal tersebut. Ya, oke. Pak, gimana kalau nantinya ternyata ini penuh file backupnya? Ya kalau penuh, kita tinggal delete aja. Ya, configure, kemudian delete sini. Delete all restore point for this drive. Hapus, bisa delete. Kemudian kita create lagi dengan tanggal yang lebih barunya ya. Oke, jadi saya rasa Windows ini cukup bagus ya. Ada fitur seperti ini. Saya rasa itu saja ya yang perlu diperhatikan di dalam sebuah laptop ya. Jadi luangkan waktu kira-kira 1 jam untuk menginstal aneka macam program tadi ya. Nah, jika ada yang kurang jelas silakan menghubungi saya. Oke, ya demikian video ini. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan ataupun kekurangan. Tatang Surya mohon undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.